Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama aku Sandy. Ada yang mau aku ceritain sebenarnya. Ini ada email nih. Emailnya tuh datangnya sebenarnya udah ada seminggu yang lalu, tapi saya ada keperluan yang istilahnya nggak bisa saya tunda. Akhirnya saya baru bisa bacain email kalian kemarin nih kawan-kawan nih ya. Dan ada salah satu email yang menurut saya menarik gitu ya, karena kisahnya sih bagus sih ya. Ya real lah menurut saya tuh masuk di akal gitu. Ini kiriman dari Mbak Yayu. Mbak Yayu ini sebenarnya orang Jawa, cuman dia menikah sama orang Sulawesi. Jadi sekarang dia tinggal di Sulawesi nih kawan-kawan ya. Nah Mbak Yayu ini kebetulan tuh sedang hamil dia tuh, tapi hamilnya itu udah 7 bulan, udah besar lah ya. Nah Mbak Yayu juga kerja gitu, bukan cuma suaminya aja, tapi Mbak Yayu juga kerja. Jadi setiap hari dia tuh akan mengendarai motor untuk bekerja gitu kan. Ya biasa, dia udah biasa banget katanya untuk mengendarai motor itu sendiri. Nah pada suatu hari gitu ya, si Mbak Yayu ini pulang kerja tuh. Dia kalau pulang kerja itu kan katanya jam 8 gitu kan, jam 8 tuh udah di jalan lah istilahnya kata dia. Nah pada saat jam 8 malam itu dia ngeliat ada nenek-nenek nih di jalan gitu kan. Terus dia tuh ngeliat kasihan gitu, jalan nenek-nenek gimana sih kawan-kawan, kan tertati-tati gitu. Dia ngeliatnya kasihan, akhirnya dia deketin tuh nenek-nenek. Dia bilang, "Nek, mau saya antar aja, mau kemana?" gitu kan. Terus si nenek ini bilang, "Oh, saya tuh mau pulang," katanya gitu. Terus si Mbak Yayu bilang, "Oh oke deh," gitu. "Rumahnya di mana?" Dia ngasih tahu kan tuh alamatnya tuh. Nah Mbak Yayu oke, ngikutin lah arahan dari nenek ini untuk nganterin si nenek ini pulang dulu. Karena kebetulan menurut Mbak Yayu rumahnya si nenek ini tuh nggak jauh juga gitu dari arah rumahnya dia. Akhirnya dia memutuskan untuk oke lah nganterin nenek ini. Udah di jalan tuh nenek ini bilang, lagi hamil ya gitu. Terus si ibu ini, Bu Yayu ini, si Mbak Yayu ya, Mbak Yayu ini bilang, "Iya." "Oh udah berapa?" kata si nenek. "Udah 7 bulan gitu kan, karena udah besar nih kan kandungannya." Ya udah, terus nenek itu, "Oh iya," gitu, megang-megang perutnya gitu sambil naik motor. Nenek itu kan dibonceng ya, di belakang tuh pegangan gitu sambil pegang perut si Mbak Yayu ini. Mbak Yayu ini ya biasa aja gitu pikiran dia, ya namanya nenek ya, kecuali kan cowok pikiran dia. Akhirnya nenek itu minta turun tuh, udah sampai lah ya di situ. Terus Mbak Yayu bilang, "Kenapa nggak turun di depan rumahnya aja gitu kan," istilahnya. Soalnya jalan yang menuju rumahnya nenek itu dilihat sepi gitu menurut Mbak Yayu. Sekalian aja gitu kalau mau dianterin gitu kan. Tapi si nenek bilang, "Udah sampai sini aja nggak apa-apa gitu, udah deket kok, nenek tinggal jalan." Padahal rumahnya juga istilahnya masih jauh ke dalamnya tuh, pikiran si Mbak Yayu kenapa nggak mau gitu, udah gelap gitu kan. Tapi sudahlah, nenek itu nggak mau gitu. Akhirnya Mbak Yayu pun pulang dari situ. Pulang dari situ mandi ya, ketemu suaminya seperti biasa lah ya, ngobrol gitu kan. Nah besok paginya Mbak Yayu itu mengalami flek ya kawan-kawan, pendarahan lah istilahnya, yang istilahnya harus dia dirawat di rumah sakit. Nah pada saat dirawat ini itu sungguh mengagetkan banget, karena kan sebelum masuk ke dirawat itu otomatis akan melakukan USG ya, pemeriksaan USG. Nah disitulah ternyata di rahimnya Mbak Yayu itu kosong gitu, nggak ada bayi lagi. Itu udah 7 bulan loh, dan sebelumnya Mbak Yayu pun udah melakukan USG katanya sebelum dia masuk rumah sakit ini. Sebelumnya, sebulan sebelumnya tuh Mbak Yayu udah USG, dan memang udah kelihatan itu ada bayinya gitu. Terus tiba-tiba tuh nggak ada gitu kan. Itu Mbak Yayu shock banget gitu kan, akhirnya sampai masuk rumah sakit. Nah akhirnya nenek si suaminya ini yang ini, "Kamu tuh kok bisa kayak gini?" gitu kan, "Kemarin ke bayi kita nggak kenapa-napa gitu, ada kok bisa," gitu kan. Nah si Mbak Yayu pun akhirnya bilang, cerita apa ini ada kaitannya gitu sama si nenek yang tiba-tiba dianterin sama si Mbak Yayu gitu kan. Diceritain lah ke suaminya tuh waktu dia nganterin si nenek lah gitu kan ke jalan yang itulah gitu. Nah suaminya ini penasaran nih kawan-kawan, akhirnya suaminya datengin jalan itu, jalan yang dianterin nih sama Mbak Yayu.
Begitu sampai sana tuh ternyata nggak ada rumah gitu, cuma kebun-kebun aja, kebun-kebun, rumah pun kagak ada satu orang pun, pokoknya nggak ada gitu yang tinggal di situ, cuma kebun semuanya. Coba itu. Nah, pas kejadian ini menjadi pelajaran lah buat Mbak Yayu nih ya. Mbak Yayu pun sekarang katanya lagi lebih hati-hati lagi gitu ya. Jadi dia itu kejadian sebenarnya udah lama banget kata Mbak Yayu, sekitar 7 tahun yang lalu. Nah, sekarang dia udah hamil lagi nih, kawan-kawan nih, udah hamil lagi. Jadi dia lebih hati-hati lagi ya. Kejadian ini ya udah lama banget dan jadi pelajaran dalam hidup dia gitu. Ya, serem juga sih, makanya kita ya gitu ya, niat baik itu kita nggak tahu ya itu apa gitu, yang istilahnya kita anterin tuh apa, nenek-nenek itu siapa dan apa gitu, padahal niatnya baik ya Mbak Ayu ya. Oke kawan-kawan, gitulah ceritanya ya, serem banget sih. Sebaiknya jangan deh ya kalau kita lagi hamil apa, janganlah kita istilahnya memberitahu orang yang ternyata juga kita nggak tahu itu apa gitu, itu manusia atau bukan, atau orang jahat yang memang ingin mengambil anak kita gitu, kita kan nggak tahu. Itu aja ya kawan-kawan, makasih banyak, dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.